tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat siang. Perkenalkan, di sini saya Marjuni akan melakukan praktik kucing bersama dengan teman saya sebagai coachnya adalah Pak Eko. Di mana kasus yang dihadapi adalah rekan saya yang bernama Pak Eko, seorang guru kelas. Dia mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian mengumpulkan tugas yang hanya sekitar 50 dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Di sini Pak Eko ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Baiklah, berikut adalah dialog antara saya dengan Pak Eko sebagai Kuci. Assalamualaikum Pak Jun, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah kabarnya sehat Pak. Pak Eko sendiri gimana kabarnya? Sama Pak, Alhamdulillah juga sehat Pak. Pak Juni, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ada yang mau saya ceritakan nih tentang apa yang Oh saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. iya, tentu saja boleh Pak, dengan senang hati Pak Eko. Eh apa yang mau Bapak ceritakan? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya meminta ya yang saya ajarkan kurang antusias, Pak, dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang betul-betul serius mengerjakan tugas palingan hanya 50%, Pak. Oh jadi begitu. Menurut Pak Eko, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya inginnya sharing sama Bapak. Semoga nanti ada ide ataupun solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Oh, jadi menurut Pak Eko, yang selama ini hal apa saja yang mungkin bisa membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak itu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya masih sedikit membosankan. Terlalu banyak menonton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya, Pak. Oh, gitu. Eh, Kira-kira apa saja yang bisa ataupun dapat gini Pak Eko, yang bisa membuat murid Pak Eko itu kira-kira apa yang bisa membuat antusias dalam pembelajarannya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak menonton, dan tidak membosankan, Pak.
Wah, kalau itu saya sependapat tuh dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang membuat murid-murid itu asik, terus juga tidak bosan dalam pembelajarannya? Kalau menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game yang supaya pembelajaran lebih asik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebab hingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Pak? Kemungkinan karena tugas saya yang saya berikan terlalu banyak, Pak. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengaksikan, Pak. Jadi kalau boleh tahu, biasanya Bapak menggunakan sumber belajar itu sejenis apa ya di kelas ya? Kalau saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di dalam perpustakaan, Pak. Oh, gitu ya. Ada nggak kira-kira sumber belajar selain dari buku teks? Saya pikir ya banyak, Pak. Sumber Iya. belajar dari YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ini, Pak. Seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali Pak. Kalau itu saya setuju sekali. Jadi saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti dengan menggunakan sumber belajar yang bermacam itu, murid Bapak antusias dalam pembelajarannya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Yang pertama saya akan merancang yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, Pak. Kemudian bentuk tugasnya pun juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengajarkan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk kuis, LKPD, dan laporan-laporan digital seperti itu, Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Eko. Bagus sekali rencana yang sudah Bapak susun. Mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan hasil yang memuaskan. Terus komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini gimana? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran atau RPP, Pak, yang mana harus mengaksikan menggunakan banyak sumber belajar atau eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya tuh senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan ada serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali nih. Mantap ya. Jadi selamat ya sudah Pak Eko bisa menemukan rencana ataupun ide yang luar biasa hebatnya. Saya sangat mendukung ini Pak Eko. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke Pak Eko. Oh iya Pak Eko. Kebetulan nih waktu eh,
waktu kita tidak lama nih Pak Eko. Saya masih ada yang mau dikerjakan. Jangan lupa ya, sangat saya tunggu nih kabar baiknya. Dan hubungi nanti kalau jika Bapak masih butuh support ya Pak Eko ya. Ya, siap Pak. Terima kasih atas support Bapak dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbincang-bincang saat ini. Ya, sama-sama Pak Eko. Ya, Nah, Assalamualaikum Pak Juni. ya, Waalaikumsalam.